Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كان فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم. رواه Imam Ahmad. Bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh seperti biasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Semuanya merupakan amanah yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Nikmat sehatnya kaki, tangan, mata, termasuk keimanan yang sudah diberikan kepada kita, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita terima pada hari ini wajib kita syukuri, yaitu bersyukur pertama dengan lisan kita alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tentu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Nikmat sehat, ya kita jadikan sehat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Seiring dengan itu selawat berakaikan salam buat arwah pucuk pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi kita mulai baca ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 200. Faminan nas, maka sebagian daripada manusia ada yang berkata, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami dunia. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Dan mereka pada yaumil akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa. Wa minhum, dan sebagian daripada manusia ada juga yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada siksa api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tergolong yang mana nih? Tergolong orang yang berkata kelompok pertama atau kelompok kedua? Kalau kita muslim tentu kelompok kedua, yang mana kita berdoa agar diberikan kebaikan untuk kita di dunia, kemudian nanti di akhirat juga mendapat kebaikan. Karena kita yakin dengan yaumul ba'as, hari berbangkit. Tidak cukup di dunia, Bapak Ibu, enggak cukup kita di dunia.
Karena nanti ada suatu hari lagi dan itu abadi selamanya, lebih lama daripada kita hidup di dunia. Kalau di dunia paling lama 80 tahun, Pak. Ya kalau ada yang sampai 900 itu udah bonus nih. Dapat bonus. Kebanyakan 63, 60, bahkan ada yang di bawah 60. Ada yang berumur 40 sudah ditarik oleh Allah. Ada yang berumur 30 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ajal kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang muslim selalu berdoa. Habis salat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirah hasanah. Dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina azabannar. Dan lindungi kami daripada siksa api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara yang kalau 4 perkara ini kita dapatkan, maka jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa 4 perkara itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Yang pertama, sidqul hadis, ucapan yang baik, ucapan yang membawa kebaikan, ucapan yang sopan, ucapan yang benar, jauh daripada kebohongan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hifdzul amanati, dan menjaga amanah. Yang ketiga, wa husnul khalqi, dan baik akhlak. Dan yang keempat, wa iffatul mut'im, menjaga makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau 4 ini, bapak ibu-ibu, kalau kita kuasai, maka itulah kebaikan dunia. Dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kita minta kan kebaikan dunia, Pak, Bu. Yang kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini 4 ini yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang pertama kata Rasulullah, wasidqul hadis, ucapan yang baik. Maka kata Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kalian ucapkan, maka itu akan ditulis oleh malaikat atid. Maka tidak ada satu huruf pun, bapak-bapak, ibu-ibu, yang keluar dari lisan kita terkecuali itu terdata. Kalau ucapannya baik, membawa kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau ucapannya buruk, nah ini nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan bil manni wal aza, dengan cacian, dengan ucapan yang menyakiti hati orang yang menerimanya. Batal, bapak ibu-ibu. Kita punya harta banyak, kita kaya, kita memiliki pembendaharaan dunia, kita sedekah tetapi tidak bisa menjaga lisan kita, maka pahalanya tidak kita dapatkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun kita memberi, tapi ucapan kita menyakiti orang yang menerimanya. Maka ada sebuah kisah, ada seorang pemuda, dia ahli ibadah. Kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, ada seorang pemuda yang taat ibadah, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Suatu malam dia bermimpi didatangi oleh malaikat pembawa kitab catatan ahlul jannah, di mana di buku itu tertulis nama-nama orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Pemuda tadi bertanya, wahai malaikat, apakah namaku ada di dalam kitab tersebut? Setelah diteliti, dicari oleh malaikat tersebut, ternyata tidak ada. Tidak ada, wahai pemuda. Nangis, Pak. Nangis, Bu, pemuda ini. Aku taat, aku banyak puasa, banyak baca Al-Quran, banyak sholat, tapi kok nggak ada namaku di sini.
Coba cari sekali lagi, dicari lagi, enggak ketemu juga. Akhirnya malaikat tadi melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Allah. Ini kok fulan ini, pemuda ini rajin ibadah tapi kok enggak ada nih namanya di catatan ahlul jannah, penduduk surga." Kata Allah Subhanahu wa taala, dia di dunia tidak mampu menjaga lisannya daripada saudara-saudaranya, daripada tetangga-tetangganya. Maka pahala bapak-bapak ibu-ibu bisa gugur karena ucapan yang kita ucapkan. Maka dalam hadis sahih, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hunaka fulanah." Di sana ada seorang wanita tua renta. Banyak pahala ibadahnya, salatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, akan tetapi tu'zi jiranahu bilisaniha. Dia menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Apa kata sahabat? Apakah dia bisa masuk surga? Kata Rasulullah, tidak. Dia masuk neraka. Maka lidah bapak ibu-ibu ini perlu kita amankan, perlu selalu kita jaga. Maka kata Rasulullah, bagi kalian orang-orang yang beriman, kalau tidak mampu berkata baik, maka diam. Itu konteksnya dalam ucapan dan berbicara bapak ibu-ibu. Dan ucapan tersebut tidak cukup hanya yang keluar dari lisan kita, termasuk yang kita tulis di media sosial. Akan gampang ngetik itu bapak ibu-ibu. Kita ketik beberapa huruf, ternyata bawa keributan. Nah, ini tidak bisa. Ini nanti dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hifdzul amanati, menjaga amanah. Wah, ini berat bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kita mampu menjaga amanah, maka dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Imam Al-Munawi, ada 4 amanah yang paling berat untuk dijaga. Imam Al-Munawi ini bapak-bapak ibu-ibu, dia salah seorang ulama dan ahli di bidang tasawuf juga. Beliau berasal dari Mesir. Kata beliau, ada 4 amanah yang paling berat untuk kita jaga. Yang pertama, amanah anggota tubuh. Wah, ini berat ya bapak ibu-ibu. Mata, kaki, tangan, semuanya nanti akan berbicara di hadapan Allah. Lisan terkunci. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari di mana kami kunci mulut mereka, lisan mereka, dan yang akan berucap mana? Tangan yang akan berkata. Hari situ kita akan diminta pertanggungjawabkan bapak-bapak ibu-ibu, amanah tangan, kaki. Kalau kaki kita sehat, kita langkahkan ke masjid, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya diberikan kesehatan kaki tapi tidak kita gunakan dalam mendekatkan diri kepada Allah, malah sebaliknya, nanti kita minta dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda ketika dikumpulkan oleh Rasulullah para sahabatnya, "Ya Rasulullah." Mereka berkumpul di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, "Wahai para sahabatku, maju kalau ada yang pernah aku sakiti di dunia ini. Kalau ada yang aku zalimi dulu, silakan maju, minta pertanggungjawabannya." Maju seorang pemuda bapak ibu-ibu di hadapan Rasulullah, "Aku ya Rasulullah, aku dulu pernah kena cambuk, ujung cambukmu sehingga tubuhku terluka." Itu tidak sengaja bapak ibu-ibu. Mungkin Rasulullah mengayunkan cambuknya, ujungnya nyasar ke pemuda tersebut. Kata pemuda tersebut, "Engkau tidak tahu, kau tidak sadar, tapi aku kesakitan. Hari ini aku minta pertanggungjawabannya." "Baik," kata Rasulullah, "ambil cambukku ya Ali." Ali disuruh ambil cambuknya, kemudian pegangin kepada pemuda tersebut, disuruh balas. Silakan dibalas. Kata Abu Bakar, Umar, "Wahai pemuda, kami saja yang menggantikan Rasulullah. Beliau itu Habibullah, kekasih Allah, jangan engkau perlakukan seperti itu." Kata pemuda tersebut, enggak bisa. Dulu yang mukul Rasulullah, sekarang yang mau aku pukul orang lain tidak bisa. Aku maunya Rasulullah. Kata
Ketika dia maju, kata dia, wahai Rasulullah, dulu ketika cambuk mengenai tubuhku, aku tanpa menggunakan pakaian, tidak pakai baju. Sekarang aku pengennya juga seperti itu. Baik, kata Rasulullah. Dibuka baju beliau, bapak ibu-ibu. Ketika pemuda tersebut sudah melihat kulit Rasulullah, langsung dipeluknya, diciumnya. Karena itu yang sudah lama diidam-idamkannya, bisa bersentuhan kulit dia dengan kulit Rasulullah. Harapan dia, kulit dia diharamkan nanti dari panasnya api neraka. Ya Rasulullah, aku rindu ya Rasulullah. Ini yang aku impi-impikan. Kata Rasulullah, engkau, kulitmu, ini nanti diharamkan dari api neraka. Masya Allah, bapak ibu-ibu. Itu Rasulullah. Kalau kita bagaimana? Kalau lisan kita, tangan kita pernah menyakiti orang lain, baik kita sadari atau tidak kita sadari. Pernah tak kita minta maaf? Pernah tak kita meminta pertanggungjawabannya? Kalau tidak, maka nanti di yaumil qiyamah itu akan dikumpulkan. Kata Rasulullah, datang seorang yang membawa pahala puasa banyak, pahala zakatnya banyak, pahala sedekahnya banyak. Tetapi ketika di dunia syatama haza wa akala mali haza wa daraba haza, akan tetapi di dunia dulu dia mencaci saudaranya. Tetapi di dunia dulu dia pernah memukul saudaranya, mengambil harta saudaranya tanpa secara jalan yang betul. Maka kata Rasulullah, pahala orang itu diberikan kepada orang yang dizoliminya. Kalau pahalanya habis, kemudian nanti dosa orang yang dizaliminya diberikan kepada dia, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Masya Allah, bapak ibu-ibu. Ini amanah anggota tubuh yang harus kita jaga. Kemudian kata Imam Al-Munawi, yang kedua adalah amanah anak dan istri. Ini yang paling berat kita jaga. Bagaimana tidak, bapak ibu-ibu? Nanti bagi orang yang mampu menjaga amanah tersebut, dia akan mendapatkan keutamaan. Orang yang mampu menjadikan anak-anaknya anak yang soleh, istrinya istri yang solehah, maka nanti di yaumil qiyamah ada seorang bapak-bapak, dia dimasukkan oleh Allah ke tingkat yang paling bagus surganya. Kaget bapak ibu-ibu. Bapak tersebut kaget, tanya, ya Allah, dulu di dunia aku tidak rajin banget beribadah. Aku bukan orang yang soleh, bukan ustadz, bukan penghafal Quran, tetapi kok surga aku ini bagus, sangat luar biasa seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini disebabkan oleh anakmu yang selalu memohonkan ampun untukmu di dunia. Ini kalau amanah ini kita jaga, bapak ibu-ibu, lebih baik daripada dunia. Bapak kaya di dunia, tapi kalau anak-anaknya tidak soleh, ini nanti jadi perkara. Tapi kalau anaknya soleh, baca doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di setiap selesai salatnya, bapak ibu, walaupun tidak banyak ibadah di dunia ini, nanti di akhirat mendapatkan tempat yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, generasi muda itu adalah generasi yang mana mereka yang akan melanjutkan kehidupan kita nantinya. Kalau kita pengen baik agama ini, kita pengen baik negara ini, tentu kita akan mencetak generasi yang baik juga. Kalau kita lihat generasi sekarang, bapak ibu-ibu, sangat jauh dari yang kita impikan. Coba kita tanya atau kita perhatikan masjid-masjid, berapa persen pemuda yang ke masjid? Salat subuh, salat isya, jangan. Hampir 8 atau 90% itu yang ke masjid cuma orang-orang tua yang sudah umur 60 tahun, 40 tahun ke atas lah. Yang mana mereka hidup di dunia tidak lama lagi, paling 20 tahun lagi. Sedangkan para pemudanya kemana? Mereka sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Sibuk dengan handphone, sibuk dengan pergaulannya. Padahal mereka yang akan memikul amanah tersebut nantinya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mampu menjaga amanah, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh,
istri-istri menjadi istri yang salehah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Munawi, amanah yang terberat adalah amanah jabatan. Jabatan apapun itu, baik sebagai kepala keluarga, seorang suami menjaga anggotanya itu sangat berat. Menjadikan anak yang soleh, menjadikan istri yang solehah, belum lagi mencari nafkah dan segala macamnya. Maka kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemegang amanah dan akan diminta pertanggungjawabannya nantinya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, amanah yang paling berat kita jaga adalah amanah kendaraan. Kalau di malam tahun baru Bapak Ibu itu mobil banyak keluar masuk, motor banyak keluar masuk. Tapi ketika sholat subuh, itu tidak ada, disimpan. Artinya amanah kendaraan. Kalau kendaraan digunakan untuk kebaikan, untuk kedekatan kepada Allah, maka alhamdulillah. Tapi kalau untuk maksiat, maka nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah wa husnul khalqi, baiknya akhlak. Baiknya akhlak Bapak Ibu, kalau kita memilikinya, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, akhlak kita sesama manusia, kemudian juga akhlak dengan binatang, termasuk dengan tanaman-tanaman yang kita tanam. Kata Rasulullah, ada seorang wanita, dia masuk neraka hanya karena mengurung seekor kucing. Kucing itu ganggu terus, dikurungnya, kemudian dikuncinya dan tidak dikasih makan, mati dalam kondisi kelaparan. Maka kata Rasulullah, dia memasuki neraka. Ada juga seorang wanita ahlul maksiat, tetapi di akhir hidupnya dia menemukan seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia beri minum, meninggal dalam kondisi seperti itu, dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada hewan, kepada tanaman, kepada sesama kita manusia, itu bisa menyebabkan kita masuk neraka Bapak Ibu. Kalau kita tidak mampu untuk menjaganya. Apalagi kalau kita yang memelihara hewan ternak, jangan sampai dia meninggal dunia karena kita tidak memperhatikannya. Kalau tidak mampu, lepaskan. Pelihara burung gitu. Tak pacak nak ngasih makan, Ustaz, ada beli makanannya, lepaskan. Kenapa harus dikurung dalam sangkarnya? Ibu-ibu melihara bunga aja, tidak mampu untuk nyiramnya, daripada mati di pot, ditaruh di luar saja. Itu lebih baik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah wa iffatul mut'im. Kita menjaga makanan, baik itu untuk kita maupun untuk orang lain, maupun untuk anak-anak atau keluarga kita. Tentu kita jaga daripada hal-hal yang haram dan hal-hal yang tidak thayyib. Dia dua syaratnya Bapak Ibu. Yang pertama halal, kemudian thayyib. Tidak cukup halal saja, akan tetapi juga makanan itu thayyib, baik untuk kita konsumsi. Diceritakan Imam Syafi'i, beliau ditinggalkan oleh ibu beliau. Kemudian Imam Syafi'i ini mengambil sebutir kurma yang jatuh di rumah beliau. Kemudian kurma tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya, dimakannya. Ketika ibunya pulang, dilihat ada sebiji kurma di mulut Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan oleh ibu beliau, ibunda beliau? Dia ambil kaki Imam Syafi'i, kemudian diangkat kepala beliau ke bawah. Tujuannya agar makanan tersebut keluar dari mulut Imam Syafi'i. Seperti itu orang tua menjaga anaknya daripada makanan yang haram Bapak Ibu. Itu di rumah sendiri. Tapi makanan tersebut nggak tahu di mana sumbernya, apa jatuh dari orang membeli, apa jatuh daripada orang yang jalan di depan sana, nggak tahu. Dampaknya bagaimana? Imam Syafi'i umur 6 tahun itu sudah hafal 30 juz. Setelah itu beliau menghafal kitab Imam Malik, kitab hadis pertama, kitab Al-Muwatta.
ribuan hadis bapak-bapak ibu-ibu di dalamnya, hafal beliau. Maka makanan itu berpengaruh untuk kita, termasuk untuk generasi kita. Apa yang kita makan dia menjadi darah daging. Kata Rasulullah, ada seorang pemuda, ada seorang laki-laki yang melakukan safar, yatilu fis safar, dia memperpanjang perjalanannya. Di tengah jalan kehabisan bekal, dia meminta kepada Allah. Baju sudah copang-camping, rambut sudah acak-acakan. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Kata Rasulullah, itu sudah syarat untuk dikabulkannya doa. Pertama, musafir. Kemudian pakaiannya sudah copang-camping. Tetapi kata Rasulullah, bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Dia itu digizikan, diberi makanan dari yang haram, pakaiannya bersumber dari hal yang haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin baik generasi kita dan juga diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita jaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh rahimakumullah, itulah 4 perkara yang kalau kita mampu untuk menguasainya, hakikatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau kita tidak mampu menguasainya, ya kita tidak bisa mengatakan 4 perkara itu lebih baik daripada dunia. Kapan kita bisa mengatakannya? Kalau kita mampu untuk mengamalkannya. Yang pertama tadi adalah husnul sidqul hadis, perkataan yang baik yang selalu keluar daripada lisan kita. Kemudian hifdzul amanah, selalu menjaga amanah sekecil apapun itu. Kemudian wa husnul khalqi, baik akhlak, bukan saja di rumah tetapi di luar rumah kita menjaga akhlaknya. Dan wa iffatul mut'im, selalu menjaga makanan yang kita konsumsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh rahimakumullah, mungkin cukup dulu segini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.